Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah meninggalkan Yan Yuan, Xiaoyan memperhatikan situasi di sekitar sekte boneka dewa dan menemukan banyak sisa potongan mayat. Adapun nyamuk iblis beracun terlihat sudah cukup tenang. Saat melihat ke kehampaan, dia melihat glasir darah raksasa yang terintimidasi oleh lengan Goyan. Setelah menghampirinya dan terjadi konfrontasi singkat, Xiaoyan memasukkannya ke dalam ruang lingsu bersama lengan Goyan. Kemudian, Xiaoyan melanjutkan perjalanannya bersama avatar iblis abadi. Saat ini, Xiaoyan membiarkan avatar iblis abadi itu berada di sampingnya. Namun setelah berpikir sejenak, dia menyadari sesuatu dan merasa tidak seharusnya duduk bersamanya seperti ini. Untungnya, sebelumnya Xiaoyan menemukan kompas terbang lainnya di sekte boneka dewa, jadi dia segera mengeluarkan kompas terbang itu. Meskipun ukurannya jauh lebih kecil, namun itu masih cocok untuk avatar iblis abadi. Xiaoyan segera memerintahkan avatar iblis abadi untuk menempati kompas terbang lainnya sendirian yang berjarak sekitar beberapa ratus kaki dari kompas terbangnya. Setelah avatar iblis abadi menghilang dari sampingnya, dia juga menyebarkan kekuatan jiwanya dan merasa perjalanan seperti ini tidak dapat dilakukan dalam sekejap. Jadi dia harus lebih berhati-hati. Dengan diculiknya Goyan, dia akhirnya menyadari bahwa setiap pergerakannya selalu diawasi oleh pihak lain. Jika avatar iblis abadi ini benar-benar kuat dan termasuk salah satu leluhur, maka seharusnya para leluhur ini akan mendatanginya sendiri. Setelah membuat beberapa persiapan untuk avatar iblis abadi, Xiaoyan bergumam pelan. Tujuan Xiaoyan bukanlah mencari Goyan, tetapi untuk menemukan bagian tubuh Goyan yang pernah dikatakan Yetian berada di lembah empat angin, dunia kuno dewa abadi dan iblis. Meskipun sekarang Goyan hilang, namun Xiaoyan telah berjanji padanya sebelumnya bahwa dia akan menemukan bagian tubuhnya. Jadi, daripada mencari keberadaannya yang tidak diketahui, lebih baik dia mencari bagian tubuhnya terlebih dahulu. Goyan memiliki nama asli Daji, dan dia pernah sangat terkenal. Lalu kenapa dia berakhir dengan tubuhnya yang dimutilasi? Xiaoyan mau tidak mau memikirkan alasannya. Dia merasa kejadian ini tidak disebabkan oleh pertempuran dan kemungkinan seperti itu terlalu kecil. Walaupun dia hanya memiliki satu bola mata, namun Xiaoyan sudah menyaksikan sendiri bahwa makhluk seperti Goyan sangatlah kuat. Faktanya, Xiaoyan benar-benar tidak bisa membayangkan ada makhluk seperti Goyan atau Yetian yang tidak bisa dibunuh. Setelah memikirkannya beberapa saat, Xiaoyan tidak bisa untuk tidak memikirkan Si Jun dan Susang. Bagaimanapun, dia merasa hanya mereka berdua yang bisa melakukan hal seperti itu kepada dua eksistensi kuat ini. Dia sebenarnya tidak mempermasalahkan apakah Daji adalah salah satu bidak catur atau bukan. Namun dia tidak pernah bisa membayangkan mengapa bagian tubuhnya harus berada di beberapa dunia. Saat di dalam perjalanan, Xiaoyan terus melihat avatar iblis abadi yang berada di kompas terbang di belakangnya dari waktu ke waktu. Sampai saat ini, Xiaoyan masih terlihat tidak cemas seperti yang dibayangkan Goyan. Bahkan pada awalnya, Xiaoyan sendiri tidak merasakan apa-apa setelah Goyan menghilang.
Hanya setelah Xiaoyan melihat avatar iblis abadi dari waktu ke waktu, dia akhirnya menyadari bahwa dia mengkhawatirkan menghilangnya Goyan. Meskipun Goyan banyak berbicara di sepanjang jalan, namun ketika dia menghadapi banyak kesulitan, Goyan selalu melangkah maju tanpa ragu-ragu dan menyelamatkannya dari kematian. Saat ini Goyan telah menjadi teman yang diakui olehnya dan memiliki tempat khusus di dalam hatinya. Walaupun Xiaoyan tampak tenang di permukaan, namun nyatanya dia masih terus memikirkan Goyan. Bagaimanapun, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan para penculik ini terhadap Goyan jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk memperbaiki penghalang dunia. Walaupun Goyan mungkin abadi dalam persepsi Xiaoyan, tetapi ini tidak berarti bahwa dunia kuno dewa abadi dan iblis yang putus asa tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi Goyan. Roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, apakah kamu yang mengambil bola roh? Xiaoyan tiba-tiba berteriak di kehampaan, namun setelah beberapa saat menunggu, dia tidak mendapatkan jawaban dari roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Sesuai dengan namanya, mustahil bagi roh dunia untuk tidak bisa mendengarnya. Bentuk kehidupan yang menjadikan dunia sebagai tubuhnya tentu saja dapat melakukan apapun yang diinginkannya di dalam tubuhnya. Jika dia tidak menjawabnya, maka bisa dianggap bahwa dia menyetujui apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Jika dengan mendapatkan Goyan membuat penghalang dunia dapat dipulihkan, maka tentu saja roh dunia tidak perlu menyetujui syarat yang diajukan oleh Xiaoyan. Adapun bagaimana kelangsungan hidup Goyan, roh dunia tampaknya tidak terlalu peduli. Kamu dapat memilih untuk tidak menjawab pertanyaanku, tetapi aku ingin menasihatimu. Jika dunia kuno dewa abadi dan iblis menculik Goyan untuk memperbaiki penghalang dunia dan mencelakai hidupnya, maka aku bisa menjamin bahwa dunia kuno dewa abadi dan iblis akan mengalami bencana yang lebih besar dibandingkan masalah penghalang dunia. Dihadapkan dengan tidak adanya jawaban dari roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, Xiaoyan tiba-tiba berteriak lagi, tetapi apa yang didapatkannya masih berupa keheningan. Sebagai roh dunia, ancaman seperti itu tentu saja tidak berguna untuknya. Namun terlepas dari apakah itu berguna atau tidak, Xiaoyan telah menyampaikan isi di dalam pikirannya. Adapun apa yang akan dilakukan oleh roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, Xiaoyan hanya bisa menunggu dan mencoba menemukan Goyan dengan caranya sendiri. Selama dunia kuno dewa abadi dan iblis ingin menyembunyikannya, maka dengan kekuatannya yang sekarang, mustahil untuk menemukannya. Sehingga Xiaoyan tidak memilih untuk pergi ke alam iblis abadi dan meminta bantuan nomor 4, tetapi memutuskan untuk menemukan tubuh asli Goyan. Sebenarnya Xiaoyan tidak begitu yakin roh dunia kuno dewa abadi dan iblis yang melakukan semua ini. Namun dia merasa bahwa tanpa restu roh dunia, maka hal ini tidak mungkin terjadi. Walaupun dia sudah menemukan petunjuk awal dan menggunakan avatar iblis abadi untuk memancing kelompok penculik ini menghampirinya, namun semua yang dilakukannya ini hanyalah spekulasinya saja. Setelah meninggalkan sekte boneka dewa dan memastikan tidak ada yang mengikutinya, Xiaoyan segera membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan pil tubuh dewa dan iblis yang berhasil dimurnikannya. Meskipun dia tidak tahu mengapa nomor 7 begitu murah hati kepadanya, namun karena hal itu sudah terjadi, jadi Xiaoyan bermaksud untuk memurnikan beberapa pil tubuh dewa dan iblis lagi. Bagi Xiaoyan yang memiliki tubuh dewa asli, untuk memurnikan pil tubuh dewa dan iblis ini hanya menghabiskan beberapa tetes darahnya, dan itu sama sekali tidak berbahaya. Tentu saja akan lebih baik jika hubungannya dengan nomor 7 bisa dikembangkan lebih lanjut, sehingga dia juga bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Fakta bahwa nomor 7 sering berkeliling dunia juga bisa memberinya keuntungan yang tidak terduga.
Metode bisnis yang mereka kembangkan juga cukup menarik dengan nomor 7 yang bertanggung jawab untuk perluasan cabang perdagangan dan Xiaoyan hanya memproduksi pilnya. Setelah pemurnian berhasil, Xiaoyan harus mengirimkan pil Dewa Laut Biru dan pil Tubuh Dewa dan Iblis ke alam Dewa Kekacauan. Kemudian nomor 1 akan menyerahkannya kepada nomor 7. Saat ini Xiaoyan tidak berhenti, namun matanya tertuju pada avatar iblis abadi untuk beberapa saat. Lalu dia melambaikan tangannya dan kuali obat muncul lagi. Pemurnian pil dapat meningkatkan kekuatanku, tetapi itu harus disempurnakan menjadi pil tingkat dewa. Dengan terus menembus level pemurnian, aku akhirnya berhasil menyempurnakan pil Dewa Laut Biru dan itu juga berdampak pada kekuatanku. Setelah melakukannya lagi, aku ingin tahu apakah aku dapat memanfaatkan seni pemurnian pil untuk menembus langkah ke-9 keabadian Kaisar. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Xiaoyan mengeluarkan resep pil 9 naga sejati yang dipercayakan oleh nomor 4 untuk dimurnikannya. Namun setelah memikirkannya beberapa saat, Xiaoyan menyerah untuk memurnikannya. Sekarang aku memang perlu menyempurnakan pil tingkat tinggi. Meskipun tingkat pil 9 naga sejati tidak rendah, tetapi ini masih belum sesuai dengan keinginanku. Sambil bergumam, Xiaoyan menggerakkan tangannya dan mengeluarkan total 3 resep pil, seperti resep pil Dewa Laut Biru, pil Tubuh Dewa dan Iblis, serta resep pil yang belum pernah dimurnikannya. Saat menyempurnakan pil Dewa Laut Biru, Xiaoyan hampir memurnikannya berkali-kali hingga mencapai batas keterampilan alkimianya. Mungkin justru karena inilah dia akhirnya mendapatkan peningkatan pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, Xiaoyan memerlukan pemurnian pil bermutu tinggi yang berbeda atau membuat pil tertentu mencapai tingkat yang lebih tinggi. 2 resep pil pertama telah berhasil disempurnakan, namun aku belum sempat memeriksa resep pil yang ketiga ini. Saat memindainya, Xiaoyan sedikit terkejut ketika masa lalunya muncul secara tiba-tiba dan melihat sosok yang familiar. Namun saat melihat kembali slip giok, ini membuat pikirannya menjadi dingin. Dia tidak menduga efek pil ini mampu membuat penggunanya tertidur lelap dan melihat kembali kehidupan di masa lalunya. Walaupun efek pil ini bisa dianggap sangat sederhana, namun itu sangat misterius, bahkan membuat Xiaoyan menganggapnya luar biasa. Xiaoyan merasa mereka yang bisa memikirkan resep pil ini pasti memiliki banyak keengganan di dalam hidupnya. Bahkan ketika Xiaoyan mengingat masa lalu, dia juga merasakan terlalu banyak keengganan dan ketidakpuasan. Seolah-olah ayahnya, kakak tertua dan kakak kedua sepertinya tidak ada hubungannya dengannya saat ini dan mereka sudah menjadi masa lalu. Saat Xiaoyan sedang memikirkannya, dia merasakan sakit yang menyayat hatinya. Dia sepertinya merasa telah melupakan sesuatu. Apa yang terjadi? Apa aku melupakan sesuatu? Mengapa bisa demikian? Wajah Xiaoyan terlihat bingung, pupil matanya terus berputar seolah-olah mencari kenangan yang hilang di dalam benaknya. Dan cerita pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.